Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk di pembahasan kelima, yaitu tentang tempat-tempat ibadah. Kita akan bahas tentang ibadah kaum muslimin, yaitu masjid, dan tempat-tempat ibadah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tujuannya apa? Agar kalian bisa merasakan kedudukan masjid dalam agama Islam. Kalian juga bisa menyimpulkan hukum beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang disembah padanya selain Allah Ta'ala. Kalian juga bisa berdalil tentang haramnya beribadah di tempat-tempat ibadah kaum musyrikin. Ya, misalnya bagaimana kita beribadah di gereja, bagaimana kita beribadah di candi-candi, tempat peribadatan orang-orang kafir. Nah, ya, kita masuk dulu di bab ke-12, yaitu masjid adalah tempat ibadah yang paling utama. Nah, jadi masjid itu adalah rumah Allah yang ditegakkan padanya syiar-syiar Islam dan tauhid, dan dijauhkan darinya semua kesyirikan dan sarana-sarana yang mengantar kepada kesyirikan. Nah, jadi ini adalah apa? Kedudukan masjid di dalam Islam. Jadi adalah merupakan rumah Allah yang ditegakkan padanya syiar-syiar Islam dan tauhid. Nah, kemudian dijauhkan dari masjid itu kesyirikan dan sarana-sarananya. Maka Allah katakan, wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka kalian jangan beribadah di masjid itu kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, jadi kita di masjid harus beribadah kepada Allah. Kita tunjukkan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, besarnya pahala orang yang membangun masjid. Ya, Rasul katakan, man bana masjidan lillahi ta'ala yabtaghi bi wajhallah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun satu masjid untuk Allah dengan niat yang ikhlas, ya, niat yang ikhlas, maka Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Luar biasa. Makanya orang banyak berlomba-lomba membangun masjid. Meskipun masjidnya kecil, sampai digambarkan oleh Rasul meskipun hanya seukuran sarang burung gitu loh. Tapi itu pahalanya luar biasa. Kemudian kedudukan yang ketiga, bahwa ahlul masjid dipersaksikan dengan keimanan. Artinya orang-orang yang ke masjid, orang-orang yang beribadah di masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang tidak beriman tidak mungkin akan memakmurkan masjid, ya. Memakmurkan masjid itu dengan ibadah-ibadah, bukan dengan membuat keramaian, ya, teriak-teriak, kemudian memutar lagu-lagu, musik-musik, tidak. Tapi memakmurkan masjid itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, ya. Ini At-Taubah ayat ke-18. Kemudian orang yang hatinya terkait dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Jadi orang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, maka mereka termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yaumil qiyamah yauma la yadhillu la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masjid, yaitu seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Nah, bukan berarti orang itu terus di masjid, tapi hatinya ada kerinduan ke masjid dan seterusnya. Kemudian masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ini yang kita harus kerjakan ibadah padanya. Allah ingatkan tentang masjid Diror, masjid yang didirikan untuk merusak Islam.
untuk membuat bahaya kepada kaum muslimin, maka nggak boleh. La takum fi abadan. Jangan engkau berdiri beribadah di masjid dirar itu. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumil ahaqqu an taquma fi. Masjid yang didirikan, ya, yang awal didirikan di atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, itu lebih berhak untuk kamu sholat padanya. Ya, kenapa? Fi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Karena di masjid itu ada orang-orang yang senang, ya, membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jadi masjid itu harus dibangun tadi apa? Lillah, untuk Allah, untuk melakukan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itu yang lebih berhak untuk kita berdiri sholat padanya. Ya. Adapun masjid dirar, masjid yang dibuat untuk membuat, masjid yang didirikan atau dibangun untuk membuat bahaya kepada Islam wal muslimin, kita tidak boleh beribadah padanya. Nah, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang munafik membangun masjid. Ternyata tujuannya apa? Untuk memecah belah kaum muslimin sebagai pos pengintaian orang-orang kafir ketika akan menyerang kota Madinah. Maka Rasul diingatkan oleh Allah, jangan kamu sholat di situ selamanya. Bahkan akhirnya masjid itu dihancurkan. Dan sekarang banyak sekali ya masjid-masjid dirar itu banyak sekarang. Yaitu masjid-masjid yang dibangun untuk melakukan bid'ah-bid'ah, untuk melakukan kesyirikan dan sebagainya. Maka kita berharap kepada Allah Ta'ala untuk menjadi ahlul masjid yang benar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.